Assalamualaikum ya jamaah. Assalamualaikum. Salamu, salamu, salamu. Salamu alaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan Kultum Online pagi hari ini, saya ingin menyampaikan satu kisah yang sangat menarik. Kisah dari Maulana Abdul Atta Jalandari, seorang mubalik senior dari Jamaah Ahmadiyah yang bertugas di Timur Tengah pada saat itu selama 5 tahun. Beliau pada tahun 1931 diutus oleh Hadrat Khalifatul Masih Tsani radhiyallahu ta'ala untuk berangkat ke Timur Tengah. Nah, di tahun itulah beliau akhirnya harus menjalani karantina karena beliau harus melalui Basra, yang mana pada saat itu sedang terjadi wabah kolera. Di sini beliau menuliskan dalam sebuah artikel mengenai pengalaman beliau berada di dalam karantina itu beberapa hari. Beliau menyampaikan bahwa pada saat itu beliau dikarantina di satu tempat oleh pemerintah Irak pada saat itu, dan ditancapkan bendera dengan warna kuning, yang artinya kuning itu adalah lambang penyakit di dalam Islam. Beliau menyebutkan bahwa ini juga terjadi ketika ada nubuatan mengenai kedatangan Imam Mahdi yang dibalut dengan kain kuning. Bila para penonton jemaat memahami bahwa kedatangan Imam Mahdi itu akan juga ditandai dengan banyaknya wabah penyakit, itu juga merupakan tanda dari kedatangan Imam Mahdi. Dan kemudian beliau juga menjelaskan mengenai pelajaran yang didapat berada di dalam karantina selama beberapa hari tersebut. Beliau menjelaskan di sini bahwa ada firman Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala berfirman, wala tarkanu ilal ladzina zulamu fatamassakumun nar. Janganlah kalian cenderung kepada orang-orang yang berbuat aniaya, yang berbuat keburukan, maka kamu akan terkena api. Nah, beliau menjelaskan di sini bahwa ketika memasuki Basra, beliau tidak ada berhubungan dengan siapapun, tapi beliau tetap harus menghadapi konsekuensi untuk dikarantina karena beliau orang yang dari luar dan masuk ke negara itu. Artinya beliau menjelaskan di sini luar biasanya firman Allah Ta'ala ini, artinya kita memang tidak boleh bergaul dengan orang-orang yang tidak benar, orang-orang yang buruk akhlak dan lain sebagainya, karena itu akan memberikan pengaruh kepada kita. Inilah juga yang ditakutkan kenapa beliau harus dikarantina. Takutnya beliau itu juga berdekatan dengan orang yang membawa penyakit sehingga beliau dikhawatirkan menularkan kepada orang yang lain. Nah, kemudian pelajaran yang beliau sampaikan di sini pada saat beliau dikarantina adalah ketika beliau harus memasuki satu pemerintahan, satu negara, waktu itu di Irak pemerintah memiliki aturan yang sangat ketat untuk menjaga negaranya dari tertular satu penyakit. Ini pemerintahan dunia. Lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana dengan pemerintahan samawi? Yang memang menghendaki orang itu untuk dalam keadaan suci bersih ketika nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini yang beliau sampaikan. Itu pelajaran yang beliau dapatkan ketika di karantina. Pemerintahan duniawi saja mereka tidak mau. Ketika orang itu masuk dalam keadaan membawa penyakit, maka pemerintahan samawi tentunya lebih dari itu. Allah Ta'ala akan menghendaki orang-orang itu dalam keadaan suci bersih untuk bisa berjumpa dan mendapatkan tempat di sisinya. Nah, kemudian pelajaran yang selanjutnya yang beliau dapatkan dari berada di karantina, ketika orang masuk pada saat itu ke
Basra, mereka harus dites, mereka harus dilakukan, diuji, dites dulu apakah ini bisa masuk ke daerah itu, apakah dia berpenyakit atau tidak. Nah, belum menjelaskan di sini. Demikian juga di dalam kehidupan ini, ujian dan cobaan itu ya, untuk menguji orang-orang yang beriman, untuk menguji keimanan orang yang beriman, apakah dia dapat lulus ujian tersebut atau tidak. Ketika orang yang waktu itu akan memasuki Basra, ketika mereka lulus ujian, lulus tes oleh pemerintah, maka dia mendapatkan sertifikat kesehatan. Demikian juga ketika orang yang akan menghadap Allah Subhanahu wa taala, dia diuji juga oleh Allah taala. Orang yang beriman diuji di keimanannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia lulus, maka dia akan mendapatkan sertifikat kelulusan keimanan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah taala berfirman, "Ahasiban nas ayyutraku ayyaqul amanna wa hum la yuftanun." Apakah orang-orang berpikir ya bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja untuk mengatakan saya telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji? Ujian dan tes itu adalah satu keniscayaan supaya orang-orang itu mendapatkan sertifikat samawi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian beliau menjelaskan lagi pelajaran yang selanjutnya ketika beliau berada di karantina adalah ketika beliau di karantina, beliau menghadapi satu ketidaknyamanan yang luar biasa ya, dengan makanan yang seadanya yang disediakan oleh pemerintah ya. Namun ya, setelah selesai dari karantina, beliau diizinkan untuk keluar dari karantina tersebut untuk melanjutkan perjalanan beliau. Nah, di sini pun sama ya. Jadi kadang-kadang manusia itu menghadapi ujian, menghadapi satu ketidaknyamanan, satu kesulitan ya, satu kesukaran dalam kehidupan ya. Namun insya Allah ta'ala ya, kesukaran, kesulitan yang dijalani semata-mata untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala itu akan berbuah manis untuk keimanan orang tersebut. Jadi ini beberapa pelajaran yang beliau sampaikan, hikmah ketika beliau berada di karantina. Semoga kita juga bisa mengambil hikmah pada saat ini, karena kita masing-masing juga sebetulnya sedang berada di dalam karantina. Semoga dari sisi kerohanian pun kita bisa mengambil pelajaran yang bisa kita raih dan implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.